Saat diduga kelaparan, puluhan monyet liar jenis ekor panjang menyerbu rumah warga yang berada di Depok, Jawa Barat. Warga yang resah berharap kejadian ini segera ditangani oleh pihak BKSDA. Puluhan ekor monyet kelaparan mendatangi satu persatu rumah warga yang berada di komplek perumahan IPTN Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Monyet-monyet ini datang ke setiap hari, saat pagi dan sore hari untuk mencari makan. Gerombolan monyet tersebut berasal dari Taman Wisata Wiladatika Depok. Biasanya monyet-monyet ini diberi makan pihak Taman Wisata Wiladatika. Namun karena pandemi, satwa ini harus berusaha sendiri mencari makan di perumahan warga. Kejadian ini pun meresahkan warga. Warga telah melaporkan kejadian ini ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam, namun belum ada tindakan dari pihak terkait. Diduga lalai dan hilang konsentrasi saat mengemudi, sebuah minibus terjun ke laut di wilayah Panarukan, Situbondo, Jawa Timur. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis saat warga menolong penumpang yang terjebak dan menarik mobil ke dermaga. Tolong! Nggak bisa, narik lu ya. Saya nyetir. Paling anyar mana? Nggak bisa buka lah. Warga histeris meminta tolong saat minibus tercebur di perairan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Minibus bahkan terbalik saat warga berusaha mengevakuasi 3 penumpang yang terjebak. Mobil yang dikemudikan Hilal Ramadan, warga Banyu Putih, tercebur usai menabrak pembatas dermaga. Sopir mobil berusaha menghindari pejalan kaki di pinggir dermaga, namun hilang kendali dan tercebur di perairan. Menghindar, ada orang gitu katanya, dia banting setir ke kanan langsung nyemplung gitu aja. Menghindar, yang aku tahu ceritanya dari anaknya. Proses evakuasi berjalan dramatis. Warga bergotong royong menarik mobil dengan peralatan seadanya selama 3 jam. Akibat menabrak beton dermaga, mobil dengan plat nomor P841XX ringsek dan mesinnya mati total. Diperkirakan total kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Kita saksikan bersama-sama, kita pakai tradisional, tapi namun itu juga dibantu dengan BPBD. Agar tidak mengalami kejadian serupa, petugas di area dermaga Panarukan akan memberi pembatas beton yang lebih kokoh, serta setiap kendaraan akan diperingatkan untuk tetap fokus saat berada di dermaga. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Sebuah speedboat berpenumpang 4 orang terbalik di perairan Sadai, Bangka Selatan, Bangka Belitung. 3 orang selamat sementara 1 balita masih dinyatakan hilang. Sebuah speedboat berpenumpang 4 orang yang menyeberang dari dermaga Desa Penutup menuju Pelabuhan Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, mengalami kecelakaan. Kapal ini terbalik pada Selasa 17 Agustus 2021 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Seorang balita berusia 3 tahun bernama Ilham, warga Desa Penutup, hilang dan hingga kini masih dalam proses pencarian. Sedangkan 3 penumpang lain yaitu Irwa Natono, 25 tahun, Sundari, 20 tahun, dan Alvin, seorang bayi berusia 8 bulan yang merupakan orang tua dan adik Ilham, berhasil dievakuasi dengan selamat. Diduga kecelakaan disebabkan oleh cuaca buruk yang melanda perairan Sadai. Tapi yang 3 terselamatkan, yang 1 belum terselamatkan. Sampai dengan detik ini, tim dari Polair, dari Pol Sadai dan dari Polsek kita turunkan untuk mencari dan bantuan dari Basarnas. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus berupaya mencari korban hilang sesuai dengan standar operasional prosedur. Sementara warga dan pelaku usaha di laut diimbau untuk waspada dan berhati-hati dengan cuaca buruk yang kerap melanda. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno, iNews melaporkan. 2 orang pencari sarang burung walet di Aceh tewas terjatuh ke jurang sedalam 150 meter. Evakuasi yang dilakukan tim Basarnas berlangsung dramatis.
Evakuasi 2 orang pencari sarang burung walet yang tewas akibat terjatuh ke jurang sedalam 150 meter di kawasan hutan Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat Aceh ini berlangsung dramatis. Korban tewas diketahui berinisial DD dan IR warga Kabupaten Pidi. Tim Basarnas dari Melaboh yang melakukan evakuasi dengan menggunakan tali tambang harus ekstra hati-hati menuruni jurang yang licin. Dibutuhkan waktu 4 jam untuk mengangkat jasad korban dari dasar jurang. Pada saat mencari walet menggunakan tali tambang di kedalaman sekitar 150, talinya habis, kemudian mereka bergantung dan korban jatuh, kemudian dibantu oleh rekan korban yang kedua untuk menolong korban, dan korban kedua juga ikut jatuh ke bawah. Keduanya meninggal? Keduanya meninggal. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Aceh Barat Aceh, Afsah Ainews melaporkan. Seorang pekerja bangunan warga desa Tunggul Pandean, Jepara, Jawa Tengah tega memperkosa seorang gadis difabel yang masih tetangganya sendiri. Sebelum diperkosa, korban diancam akan dibunuh jika tidak menuruti nafsu bejat tersangka. Wilyadi, usia 50 tahun, seorang kuli bangunan asal desa Tunggul Pandean, Jepara, Jawa Tengah, ditangkap Satreskrim Polres Jepara karena tega memperkosa gadis berinisial SS yang masih tetangganya sendiri. Gadis usia 18 tahun ini diperkosa di rumah korban yang sedang sepi. Ironisnya, SS penyandang disabilitas keterbelakangan mental, sedangkan Mulyadi telah memiliki istri dan anak. Dia menolak waktu itu, Pak? Menolak, Pak. Menolak? Satu kali terus ketangkep itu saya tuh. Iya, contohnya. Contohnya biar. Penglihatan. Sebelum memperkosa, pelaku mengancam akan membunuh korban jika tidak memenuhi nafsu bejatnya. Penyandang disabilitas. Pelaku masuk ke rumah korban selaku penyandang disabilitas, di mana korban langsung dikodekan seperti menggorok leher. Bahasa kita diancam. Oleh karena itu, korban ketakutan dan dipaksa untuk melakukan hubungan intim. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal ancaman kekerasan untuk melakukan tindak pencabulan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam iNews siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami pamit undur diri. Pemirsa, lindungi keluarga Anda dengan tetap mematuhi protokol kesehatan 3M. Dan pemirsa, jangan lupa untuk terus memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, mencuci tangan di air mengalir. Serta jangan lupa pemirsa, dukung program vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Saya Bernadetta Ginting dan rekan saya Wilson Purba pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.